Salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini kita mengupdate kembali beberapa informasi. Yang pertama di Papua, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional masih berjalan dan keamanan sana kondusif. Operasi kepolisian dengan sandi Deraku Klaten 2021, di mana Polri bersama TNI dengan mitra kepolisian lainnya melakukan pengamanan perhelatan olahraga nasional tersebut. Pada 4 klaster dan venue tempat-tempat yang dipertandingkan olahraga semua berjalan dan situasi kondusif. Operasi kepolisian tersebut dapat berjalan dengan baik dan kita berharap bersama mudah-mudahan kegiatan PON ke-20 di Papua dapat berjalan dengan aman dan juga menghasilkan prestasi-prestasi olahraga di tanah air yang semakin baik. Yang berikutnya, situasi di Yahukimo. Situasi sekarang kondusif. Aparat keamanan TNI Polri berkekuatan lebih kurang 3 satuan setingkat kompi berada di Kabupaten Yahukimo untuk memulihkan kembali situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Masih ada warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi, masih meminta perlindungan. Tercatat sekitar 3.609 itu masih berlindung pada beberapa tempat, 3 tempat, itu di Mapores Yahukimo, kemudian di gereja Diki Evanestia, kemudian juga di Koramil DKI. Masih minta perlindungan keamanan di sana. Sekali lagi, situasi sudah kondusif. Aparat keamanan berusaha secara optimal memulihkan kembali situasi keamanan di sana. Untuk penanganan kasusnya, penyidik telah menindaklanjuti kasus tersebut dan sudah dalam proses penyidikan dan telah menetapkan 22 tersangka di dalam kasus di Yahukimo tersebut. Penyidik masih mendalami dan kemungkinan akan bertambah tersangkanya itu cukup besar karena masih kasus ini di dalam. Untuk sementara 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mudah-mudahan segala upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan di sana bisa sekali lagi mengembalikan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Yahukimo. Ini beberapa informasi yang dapat disampaikan khusus masalah di Papua, penyelenggaraan PON dan pemulihan kembali situasi Kamtipmas di Kabupaten Yahukimo. Mungkin ada yang ditanyakan rekan-rekan? Cukup? Ya. Ya, jelas dia ikut serta di dalam aksi penyerangan di desa, di gereja Diki Evanestia tersebut pada tanggal 3 Oktober kemarin. Ya, mereka terlibat di dalam aksi kekerasan tersebut. Ya. Itu semua masih di dalam. Memang awal kepolisian mengindikasikan bahwa penyebab kerusuhan tersebut, kekerasan tersebut
akibat kematian dari saudara Abok Buso ya, yang meninggal dunia di Jakarta. Ini masih didalami lagi latar belakang daripada kasus tersebut, dan sampai sekarang sudah 22 orang ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Pak, sebenarnya Pak mau nanya soal itu Pak. Jadi Pak Lina bilang ya itu lebih baik dibubarkan saja karena teroris itu bukan jadikan komoditas tapi harus diberantas memang. Dan tanggapannya Pak. Di mana itu? Di Twitter Pak, dia tweet kayak gitu. Belum baca saya masalah. Nanti ya kita dalami masalah. Yang lain? Pak, soal Munarman kan mau diadili Pak. Ini sejauh ini sudah sejauh apa? Munarman, kasus tersebut berapa hari yang lalu sudah P21 dinyatakan oleh kejaksaan bahwa berkas penyidikan saudara M itu telah lengkap. Artinya akan ditindaklanjuti oleh penyidik, yaitu tahap kedua, penyerahan tersangka beserta barang buktinya. Kapan penyerahan? Ini masih dikoordinasikan antara penyidik dengan kejaksaan. Ya. Saya rasa nunggu waktu saja, tinggal penyerahan tersangka dan barang bukti. Tapi pemberkasan daripada kasus tersebut dinyatakan oleh pihak jasa telah lengkap untuk proses selanjutnya ke persidangan di pengadilan. Kita tunggu waktunya. Ya. Kalau spesifik yang dilengkapi apa Pak? Kenapa belum diserahkan tersangka dan barang bukti setelah dinyatakan P21? Koordinasi dengan kejaksaan. Kapan penyerahan tersangka dengan barang bukti? Sekarang sedang dikoordinasikan antara penyidik dengan pihak kejaksaan. Ya kan harus koordinasikan kapan waktunya. Kalau dari pihak penyidik sendiri sudah siap, tinggal koordinasi dengan kejaksaan, kapan pihak kejaksaan akan dapat menerima penyerahan tahap kedua ini. Soal yang Polri yang dari kasusnya Napoli yang mendapatkan itu sidang disiplinnya kapan dan kan kalau sidang disiplin itu nanti sanksinya seperti apa? Sekarang masih proses ya, pelengkapan penyidikan daripada kasus disiplin ya. Itu disiplin terhadap kepala rutan, kepala rumah tahanan Barreskrim Polri. Dianggap melanggar disiplin karena kurang mengawasi daripada anggota yang berjaga di rutan, ya, kurang mengawasi anggotanya, itu dianggap melanggar disiplin. Lalu 2 anggota yang melakukan tugas pada saat itu dianggap lalai melaksanakan tugas. Ada SOP yang tidak dilaksanakan oleh 2 anggota yang berjaga pada rutan pada malam kejadian. Ini pun dianggap melanggar disiplin. Sekarang divisi Propam masih terus menyelesaikan ini, ya mungkin tidak berapa lama lagi akan segera disidangkan untuk pelanggaran disiplin dari ketiga anggota Polri. Ya. Pak, soal penemuan bom yang di Gunung Cermai gimana Pak? Sudah kan Pak, sudah ya. Yang jelas bagian daripada program deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus itu menghasilkan ya. Ada narapidana terorisme setelah dilakukan kegiatan-kegiatan deradikasi, akhirnya memberikan informasi kepada tim Densus bahwa yang bersangkutan masih menyimpan bahan peledak yang ada di Gunung Ciremai. Diteliti ke lokasi, memang ditemukan di sana dan langsung dilakukan disposal oleh Brimob. Ya, itu sudah jelas semua dan masyarakat sudah tahu tentang peristiwa tersebut. Pak, jadi Pak ini juga kejadian Napoleon bikin surat tadi Pak, dia mengatakan dia bukan koruptor seperti yang disebutkan. Nah, apakah nanti ada rencana untuk memeriksa? Itu masih proses itu semua ya. Nanti penyidik akan menyelesaikan kasus. Pak, ada rencana untuk melakukan persetujuan dia Pak? Hah? Ada rencana untuk melakukan persetujuan Pak? Sejauh ini tidak. Pak, kembali ke Pak Napoleon. Tadi kan kode etik terhadap 3 anggota polisi yang Bukan kode etik, disiplin. disiplin ya Pak? Ya. Kalau untuk Pak Napoleon dia sendiri kan masih berstatus sebagai Polri aktif. Iya. Nah,
Kalau itu kode etik atau disiplinnya bagaimana? Kita lihat nanti kasus yang sedang ditangani oleh penyidik, ya, masalah hubungan dengan Joko Chandra. Kasus ini belum inkrah. Sejauh mana nanti vonis yang diterima oleh yang bersangkutan. Nanti setelah inkrah, ada banding, ada kasasi selesai, baru nanti Polri akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Menunggu dulu proses yang sedang dijalani oleh saudara NB. Pak, secara garis besar mungkin bisa dijelaskan proses yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan setelah kasasi segala macam itu selesai itu apa? Lihat inkrah kasusnya divonis berapa lama, ya toh? Nanti dari kasus itu telah divonis, baru Polri akan melakukan langkah-langkah, ya kan? Kita lihat dulu vonis terakhir dari beliau, mendapat vonis berapa tahun, dari situ Polri akan melakukan langkah-langkah secara internal, ya. Oke, Pak, rekan sekalian, Barang udah mulai proses itu belum Pak, laporan dugaan rasisme 3. siapa itu? Mantan Ya, komisioner yang Komnas HAM, jelas Pak. Polri sebagai pelayan masyarakat. Siapapun yang datang ingin dilayani oleh Polri, tentunya Polri akan melayani. Termasuk laporan terhadap saudara Natalius 3. Itu diterima, dipelajari oleh penyidik, tentunya akan diambil langkah-langkah oleh penyidik nanti mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk menilai apakah ada tindak pidana atau tidak ada tindak pidana. Kalau ada tindak pidana tentunya akan dilanjutkan prosesnya. Kalau memang tidak ada tindak pidana, tidak akan dilanjutkan oleh penyidik. Seperti itu. Udah ada jadwal untuk pemeriksaan pelapor atau Belum. klarifikasi? Nanti kita tunggu penyidiknya ya. Pak, Terakhir. ini Pak terakhir tentang Polri sama pertemuan dengan pegawai yang Iya. lulus TWK itu Pak, kelanjutannya gimana Pak? Apakah ada? Yang jelas satu hal perkembangan yang baik, sudah ada komunikasi antara Polri dengan perwakilan daripada mantan pegawai KPK. Sudah ada komunikasi, sudah ada pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut tentunya Polri akan menindaklanjuti masalah pola rekrutmennya ini. Tentunya nanti pola yang dibuat akan selalu berdasarkan daripada peraturan yang berlaku. Kita tunggu saja, masih digodok itu sendiri. Tapi komunikasi antara Polri dengan perwakilan dari 57 mantan pegawai KPK sudah terjadi. Mudah-mudahan ini hal yang positif, ya, akan menjadi bagian bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini terjadi. Akan ada pertemuan lanjutan, Pak? Pasti ada. Sudah ada rencananya ya, Pak? Hah? Sudah Nanti ada. kalau ada diberitahu, pasti akan ada yang berikutnya. Ya. Penyelidikan tentang laporan Muldoko dong, sampai sekarang. Masih ditangani penyidik, nanti kita lihat update masalah. Tapi kok lama sih kok penyelidikan laporan Muldoko? Iya, itu kan semua proses. Makanya saya akan tadi, ketika ada satu laporan polisi, maka penyidik akan mempelajari itu semua, ya, akan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Penyelidikan itu menjadi bagian bagaimana mencari alat bukti yang relevan dengan kasus yang terjadi. Ini masih dalam satu proses. Kita tunggu penyidik untuk menyelesaikan laporan-laporan tersebut. Ya, sabar saja. Apakah ada Polri ada koordinasi nggak dengan KPK terkait dengan penemuan bendera HTI di KPK? Itu internal KPK, ya, internal KPK. Kita tunggu saja penyelesaian masalah itu. Ya, itu kita yakin KPK itu akan bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Besok kita ketemu lagi. Ya, Leli, tahan dulu. Oke, makasih ya. Makasih teman-teman. Makasih.